Saya sama sekali tidak bisa menirukan suara, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Sejak dulu, saya memang tidak berbakat dalam hal itu. Saat masih sekolah, saya adalah aktor yang sangat buruk, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah mampu menguasai seni meniru. Di dunia kerajaan, setiap perhiasan menyimpan kisahnya sendiri, dan ada kisah-kisah yang terlalu berharga untuk diperjualbelikan. Ketika mulai terdengar bisikan bahwa Camilla telah mengambil langkah untuk melepaskan salah satu harta paling ikonik milik Putri Diana, yaitu tiara Spencer, kabar tersebut mengguncang jantung monarki. Ini bukan sekadar perhiasan berkilau, tiara itu adalah simbol cinta, warisan, dan sosok perempuan yang hingga kini masih dirindukan dunia. Apa yang terjadi kemudian adalah sebuah konfrontasi yang membuat Putri Anne menitikkan air mata dan mengguncang keluarga kerajaan. Di balik pintu tertutup, kesetiaan diuji dan emosi lama yang terkubur kembali muncul ke permukaan. Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap kebenaran di balik upaya penjualan tersebut, dampaknya terhadap keluarga, dan keputusan akhir yang mengubah segalanya. Berlangganan sekarang untuk mendapatkan lebih banyak kisah kerajaan yang belum pernah terungkap. Semua ini bermula dari sebuah percikan kecil. Pada awalnya minggu itu tampak biasa saja dalam kalender kerajaan. Agenda publik berjalan seperti biasa. Kantor pers istana merilis pernyataan-pernyataan rutin yang disusun dengan hati-hati, dan keluarga kerajaan terlihat kompak di bawah sinar matahari musim dingin yang pucat. Namun, di balik dinding tinggi istana, percakapan-percakapan sunyi mulai menyebar di lorong-lorong. Ini bukan bisikan ringan tentang pilihan busana atau jadwal seremoni yang kadang terdengar di kalangan staf. Kali ini, bisikannya jauh lebih berat, syarat dengan kegelisahan, dan berpotensi membuka kembali luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Petunjuk pertama datang dari seorang staf istana senior yang telah mengabdi puluhan tahun dan dikenal sangat setia kepada mahkota. Dalam percakapan pelan dengan orang kepercayaannya, ia mengungkapkan bahwa seorang perhiasan ternama di London telah dihubungi untuk menilai harga sebuah perhiasan tertentu. Ini bukan perhiasan biasa. Yang dimaksud adalah tiara Spencer, mahkota bertabur berlian yang dikenakan Putri Diana pada hari pernikahannya. Sebuah perhiasan yang begitu lekat dengan citra publik Diana hingga menjadi simbol keanggunan dan jiwanya. Sang perhiasan yang menyadari kualitas pengerjaan tiara tersebut serta bobot sejarah yang melekat padanya, menolak melanjutkan proses penilaian sebelum mendapat penjelasan lebih lanjut. Keputusan itu diambil untuk melindungi keutuhan tiara dan warisannya. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan isu agar tetap tertutup. Informasi mulai menyebar secara diam-diam kepada mereka yang memahami dampaknya. Bukan hanya kemungkinan tiara berpindah tangan yang menimbulkan kegelisahan, tetapi juga gagasan yang mengganggu bahwa seseorang dari lingkaran kerajaan bahkan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Bagi Pangeran William dan Pangeran Harry, tiara Spencer jauh lebih dari sekadar pusaka keluarga. Itu adalah penghubung hidup dengan momen-momen paling lembut dan bersejarah dari ibu mereka. Gambar Diana mengenakan tiara tersebut telah terpatri dalam ingatan kolektif bangsa. Dari saat ia melangkah di lorong Katedral St. Paul hingga jamuan-jamuan kenegaraan di mana kilau tiara seolah menyamai cahaya dirinya sendiri. Melihat tiara itu berarti mengenang kehangatan, keberanian, dan pesona unik yang Diana bawa dalam perannya. Di dalam keluarga, tiara tersebut memiliki makna yang dalam dan berlapis. Ia menjadi pengingat akan janji-janji sunyi untuk menjaga warisan Diana dan melindungi simbol-simbol nyata yang mewakili tempatnya dalam sejarah. Menjualnya bukan sekadar transaksi bisnis, itu akan menyampaikan pesan, disengaja atau tidak, bahwa bahkan bagian masa lalu yang paling berharga pun bisa dilepaskan demi harga yang tepat. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, melampaui area staf dan kantor perhiasan yang tertutup rapat. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Putri Anne, yang pernah berdiri di sisi Diana, baik dalam tugas publik maupun cobaan pribadi. Anne bukanlah sosok yang mudah larut dalam emosi, namun ia memahami arus perasaan yang melekat pada benda-benda pusaka tertentu. Ia tahu betul bagaimana publik akan menafsirkan tindakan semacam itu.
dan betapa dalamnya luka yang akan dirasakan oleh kedua putra Diana yang masih menyimpan kenangan ibunya seperti foto berharga yang dijaga dekat di hati. Dalam keheningan minggu itu, panggung pun siap. Satu permintaan penilaian sederhana telah menjadi percikan yang memicu salah satu konfrontasi paling emosional dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Sejarah tersembunyi sebuah tiara. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai mahkota pernikahan Putri Diana, tiara Spencer telah memiliki kehidupan dan warisannya sendiri. Tiara ini tidak dibuat di bengkel perhiasan kerajaan untuk Wangsa Windsor. Sebaliknya, ia berasal dari brankas pribadi keluarga Spencer, salah satu keluarga aristokrat paling terkemuka di Inggris. Elemen tertua dari tiara ini berasal dari abad ke-18, meskipun bentuknya yang sekarang disempurnakan pada tahun 1930-an. Tiara tersebut dirangkai dari kombinasi perhiasan pusaka dan berlian baru. Setiap lekuk dan motif bunga dirancang dengan cermat untuk mencerminkan keanggunan dan garis keturunan keluarga Spencer. Selama beberapa generasi, tiara ini dikenakan oleh para pengantin perempuan keluarga Spencer pada hari pernikahan mereka. Ia diwariskan dengan penuh penghormatan dari satu putri atau menantu perempuan ke generasi berikutnya. Kehadirannya menandai bukan hanya penyatuan dua kehidupan, tetapi juga kelanjutan kisah keluarga yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ketika Lady Diana Spencer tumbuh dewasa, tiara tersebut telah lebih dulu menghiasi kepala kedua kakaknya, Lady Sarah dan Lady Jane. Pada hari pernikahan mereka, tradisi ini begitu kuat sehingga saat pernikahan Diana diumumkan, tak ada keraguan bahwa dialah yang akan mengenakannya. Pada pagi hari tanggal 29 Juli 1981, tiara itu diangkat dari kotak beludru dan diletakkan dengan lembut di kepala Diana. Foto-foto hari itu memperlihatkan berlian-berlian yang menangkap cahaya saat ia berjalan menyusuri lorong panjang Katedral St. Paul, berkilau seolah menyadari momen bersejarah yang sedang mereka saksikan. Tiara tersebut bertengger sempurna di atas lipatan gaun gadingnya yang megah. Sebuah perpaduan sempurna antara warisan dan harapan, antara tradisi berusia ratusan tahun dan janji muda dari babak baru dalam sejarah kerajaan. Bagi jutaan orang yang menyaksikan, itulah gambaran puncak dari sebuah dongeng yang ingin mereka percayai. Namun di balik gemerlap dan upacara, tiara itu memiliki makna yang lebih pribadi bagi Diana. Dalam percakapan tertutup, ia sering mengatakan bahwa tiara tersebut cukup berat dan menyebabkan sakit kepala, namun tetap ia hargai dengan sepenuh hati. Berbeda dengan banyak perhiasan yang ia kenakan sebagai Putri Wales, tiara ini bukan pinjaman dari keluarga kerajaan. Tiara itu adalah miliknya dalam arti yang paling dalam, sebuah hadiah dari garis keturunannya sendiri. Di dunia baru yang kompleks dan kerap terasa mengasingkan setelah pernikahannya, tiara tersebut menjadi penghubung nyata dengan asal-usulnya, pengingat akan dirinya sebelum pintu istana tertutup di belakangnya. Setelah kematian tragis Diana pada tahun 1997, tiara tersebut kembali ke keluarga Spencer. Alih-alih tank bagian dari koleksi resmi kerajaan, tiara tersebut hanya sesekali dipamerkan dalam pameran amal dan tidak pernah lagi dikenakan secara publik oleh anggota keluarga kerajaan lainnya. Bagi Pangeran William dan Pangeran Harry, melihat tiara itu kembali seakan menyaksikan secuil jiwa ibu mereka yang terjaga dalam perak dan berlian. Di mata masyarakat luas, tiara Spencer telah menjadi salah satu perhiasan paling dikenal dalam sejarah modern kerajaan Inggris. Nilainya jauh melampaui harga materi yang sangat tinggi. Ia adalah mahkota kenangan, saksi bisu atas kebahagiaan dan kesedihan, serta simbol perjalanan seorang perempuan muda dari kepolosan menuju keabadian sejarah. Justru kisah yang kaya dan bercahaya inilah yang membuat rumor tentang kemungkinan penjualannya terasa tak terpikirkan. Penemuan yang mengguncang. Putri Anne sedang berada di Gatcombe Park ketika panggilan itu masuk. Hari itu berjalan tenang, agendanya ringan, hanya ada satu pertemuan singkat dengan sebuah badan amal berkuda di sore hari. Ia berada di ruang kerjanya, memilah surat-surat korespondensi ketika telepon pribadinya berdering. Suara di seberang terdengar tenang.
namun syarat dengan bobot yang tak bisa disangkal. Itu adalah seorang perhiasan ternama London yang telah ia kenal selama bertahun-tahun. Seseorang yang dipercaya oleh lingkungan kerajaan karena kerahasiaan dan keahliannya. Ia berbicara perlahan, memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Sebuah permintaan telah diajukan ke kantornya, jelasnya, terkait penilaian sebuah tiara yang sangat bernilai. Awalnya tampak seperti permintaan biasa. Namun begitu ia melihat deskripsi dan foto-foto yang dilampirkan, ia langsung mengenalinya. Itu adalah tiara Spencer. Tak mungkin keliru dengan motif bunga yang rumit dan kilau berlian yang khas. Permintaan tersebut tidak datang dari keluarga Spencer, dan situasi di sekitarnya, menurut sang perhiasan, sangat mencurigakan. Anne bersandar di kursinya, keningnya mengernyit. Ia meminta agar rincian itu diulang. Suaranya kini lebih tajam meski tetap rendah. Sang perhiasan menegaskan bahwa ia menolak melanjutkan proses penilaian dengan alasan perlu adanya konfirmasi dari pihak yang berhak atas tiara tersebut. Keputusan itu tidak disambut baik oleh perantara yang menghubunginya, sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaannya. Untuk beberapa saat Anne terdiam. Bayangan tiara itu ditimbang, diukur, dan diberi harga layaknya barang dagangan biasa, membangkitkan perasaan yang berat di dadanya. Ia teringat Diana di hari pernikahannya, bersinar di bawah kilauan tiara itu, serta tahun-tahun berikutnya, ketika perhiasan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari citra sang putri, sama ikoniknya dengan senyumnya. Menjual tiara itu bukan sekadar pertukaran uang. Itu berarti memutus sebuah sejarah yang sangat pribadi. Rasa pengkhianatan yang ia rasakan berlapis-lapis. Jika rumor itu benar, maka seseorang dari lingkaran sosial atau keluarga kerajaan telah memberi restu atas langkah ini. Bukan kebiasaan keluarga Spencer untuk bertindak tanpa berkonsultasi. Itu mempersempit kemungkinan dan implikasinya sungguh mengganggu. Gagasan bahwa benda yang begitu terikat dengan warisan Diana dapat diperlakukan sebagai aset yang bisa dibuang membuat rahang Anne mengeras. Ia berterima kasih kepada sang perhiasan atas integritasnya dan mengatakan bahwa ia akan menangani masalah ini sendiri. Namun ketika telepon ditutup, keheningan ruangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada protokol yang jelas dalam menangani pusaka berharga. Namun kali ini berbeda, ini bersifat pribadi. Anne menyadari bahwa langkah apapun yang ia ambil akan menimbulkan gelombang di dalam keluarga, tetapi ia juga tahu bahwa diam bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan. Selama beberapa menit, ia tetap duduk menatap ladang yang diselimuti embun beku di luar jendela. Cahaya musim dingin perlahan memudar menuju senja, namun pikirannya justru semakin tajam. Jika seseorang benar-benar mencoba menjual tiara Spencer, ia akan menemukan siapa pelakunya, dan ia akan menghentikannya. Yang belum ia ketahui saat itu adalah betapa dalamnya penemuan ini akan meretakkan keseimbangan rapuh di dalam rumah tangga kerajaan. Konfrontasi di balik pintu tertutup. Matahari musim dingin nyaris belum menembus awan ketika Putri Anne tiba di Clarence House. Mobilnya memasuki halaman tanpa kemeriahan, sebuah kedatangan yang sengaja dibuat agar tidak menarik perhatian. Seorang staf menyambutnya dengan tenang dan mengantarnya melalui pintu samping, menyusuri lorong berkarpet yang dipenuhi potret para raja dan ratu masa lalu. Udara terasa hening, membawa aroma kayu yang dipoles dan bunga segar, harum khas ruangan yang syarat tradisi. Anne diarahkan ke sebuah ruang duduk kecil yang jarang digunakan untuk tamu resmi. Tirai ditutup setengah, meredam cahaya pucat siang hari, sementara api kecil menyala stabil di perapian. Suasananya hangat namun tegang. Ruang yang terasa diciptakan untuk percakapan rahasia. Camilla masuk beberapa saat kemudian membawa secangkir teh, seolah baru dipanggil dari rutinitas paginya. Wajahnya tampak tenang namun waspada, ketenangan yang mencerminkan sekaligus kepercayaan diri dan perhitungan. Anne berdiri dan memberi anggukan singkat, tidak ada pembukaan, tidak ada basa-basi. Ia langsung memulai percakapan dengan
Anne pun menceritakan secara rinci panggilan dari sang perhiasan. Suaranya tetap datar, namun mengandung ketegasan yang tajam. Camilla mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mengangkat cangkir tehnya ke bibir. Ketika Anne selesai berbicara, keheningan yang menyusul berlangsung cukup lama, hingga suara samar api yang berderak di perapian menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Camilla kemudian meletakkan cangkirnya dengan hati-hati di atas meja samping. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Menurutnya, tiara tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dijual, melainkan hanya dinilai untuk keperluan asuransi. Nada bicaranya terkontrol, setiap kata terasa telah dipertimbangkan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keamanan dan pelestarian tiara Spencer selalu menjadi prioritas utama. Tatapan Anne tidak bergeser sedikit pun. Ia mengingatkan Camilla bahwa tiara itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol hidup yang memikul beban warisan Diana dan perasaan mendalam kedua putranya. Anne berbicara tentang janji-janji tak terucap untuk menjaga warisan tersebut. Melindungi bukan hanya benda fisiknya, tetapi juga makna yang diwakilinya bagi keluarga dan publik. Suaranya tetap tenang, namun setiap kalimat melesat dengan ketepatan yang menusuk. Camilla sedikit menggeser posisinya, melipat tangannya rapi di pangkuan. Ia kembali menegaskan bahwa situasi ini telah dibesar-besarkan dan tidak ada niat buruk ataupun maksud tersembunyi. Namun sesaat kilatan halus melintas di wajahnya, sebuah ketegangan singkat yang mengisyaratkan bahwa percakapan itu mungkin telah menyentuh kebenaran yang tidak nyaman. Anne bersandar ke belakang, matanya terpaku pada Camilla. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menerima penjelasan tersebut, namun menegaskan bahwa segala urusan yang melibatkan tiara itu di masa depan akan diawasi dengan sangat ketat. Ketegangan tidak muncul dalam bentuk suara yang meninggi, melainkan dalam keheningan, tatapan yang tak goyah, dan kesadaran bahwa tak satu pun dari mereka berniat mengalah. Setelah pertukaran salam perpisahan yang sopan namun dingin, Anne melangkah keluar ke lorong. Pertemuan itu singkat, tetapi bebannya terasa melekat. Dalam dunia kerajaan, konfrontasi jarang berakhir di satu ruangan. Ia cenderung bergeser, muncul kembali secara diam-diam, dalam bentuk lain. Bendungan emosi yang terbuka. Perjalanan kembali ke Gatcombe Park terasa panjang dan sunyi. Dengung mesin mobil menjadi satu-satunya suara yang menemani. Mata Putri Anne tetap tertuju ke jalan, namun pikirannya melayang jauh dari pemandangan pedesaan yang terbentang. Percakapan di Clarence House terus berputar di benaknya. Setiap kata terukur dari Camilla, berbenturan dengan kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Pagi itu, Anne datang dengan tekad untuk tetap tenang, menangani masalah ini dengan kendali yang selama ini menjadi ciri khasnya. Namun ada sesuatu dalam nada bicara Camilla, dan terlebih lagi gagasan bahwa tiara Spencer bisa diperlakukan seperti barang dagangan, yang menyentuh sisi emosional yang sulit ia redam. Saat mobilnya memasuki jalan kerikil yang sudah sangat dikenalnya, udara musim dingin terasa semakin menusuk. Anne langsung menuju ruang kerjanya, menutup pintu perlahan di belakangnya. Ruangan itu dipenuhi rak buku dan foto-foto keluarga, selalu menjadi tempat perlindungannya. Di salah satu rak, di antara buku-buku sejarah yang telah usang, terdapat sebuah foto berbingkai. Diana pada hari pernikahannya dengan tiara Spencer berkilau seolah hidup di bawah cahaya katedral. Anne mengambil bingkai itu dan duduk di mejanya. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca. Ia mengingat hari itu dengan sangat jelas. Ia berdiri tak jauh dari Diana sebelum sang putri melangkah ke lorong. Ada senyum gugup, candaan ringan tentang beratnya tiara, dan momen singkat ketika Diana menggenggam tangannya, seakan mencari kekuatan. Saat itu, Anne diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga perempuan muda yang hendak memasuki kehidupan yang mempesona namun juga kejam. Bertahun-tahun kemudian, setelah kematian Diana yang terlalu cepat, janji itu berubah bentuk. Bukan lagi soal melindunginya dalam hidup, melainkan menjaga kenangannya. Tiara itu, meski secara resmi milik keluarga Spencer, telah menjadi lebih dari sekadar pusaka.
Ia adalah serpihan jiwa Diana, lambang keanggunannya, dan penghubung dengan saat-saat ketika ia menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Bayangan Tiara itu tergeletak di meja penilaian, dilucuti dari kisahnya, dan direduksi menjadi angka di atas kertas. Terasa seperti pengkhianatan terhadap sumpah tersebut. Anne meletakkan kembali bingkai foto itu, namun tangannya tertahan sejenak, pandangannya mengabur saat matanya berkaca-kaca. Wajah di foto menyatu dengan cahaya api perapian. Setetes air mata mengalir di pipinya sebelum ia sempat menahannya. Emosi seperti itu jarang muncul darinya. Namun ini bukan soal protokol kerajaan atau citra publik. Ini tentang kesetiaan dan ikatan tak terucap yang ada di balik mahkota dan gelar. Ia segera menghapus air mata itu, tetapi beban di dadanya tetap tinggal. Sesuatu dalam pandangannya terhadap Camilla telah berubah selamanya. Kesopanan di hadapan publik akan tetap terjaga, namun kepercayaan yang sunyi itu telah retak. Anne tahu, setelah hari itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Anne bersandar di kursinya, menarik napas panjang dan teratur. Apapun yang akan Saira selanjutnya, satu hal sudah pasti. Ia tidak akan membiarkan kenangan tentang Diana diperlakukan dengan sembrono. Bendungan emosi telah terbuka dan tidak ada jalan untuk kembali. Pembelaan Camilla. Dalam beberapa hari berikutnya, versi Camilla mengenai peristiwa tersebut mulai terbentuk melalui percakapan-percakapan yang dipilih dengan cermat bersama sejumlah media tertentu, serta pengarahan singkat secara diam-diam kepada jurnalis yang dikenal dekat dengan istana. Ia bersikeras bahwa seluruh persoalan itu tak lebih dari sekadar kesalahpahaman. Tiara Spencer, tegasnya, tidak pernah dimaksudkan untuk dijual. Permintaan kepada perhiasan London itu, menurut penjelasannya, merupakan bagian dari prosedur rutin asuransi. Sebuah penilaian standar guna memastikan perhiasan tersebut tercatat dengan benar dan terlindungi untuk masa depan. Dalam penjelasan-penjelasan tertutup itu, nadanya mantap namun tetap terkontrol. Camilla menekankan bahwa, seperti halnya benda bernilai tinggi lainnya, penilaian berkala memang diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan keamanan dan asuransi. Ia menyeratkan bahwa ini hanyalah urusan administratif biasa yang disalahartikan oleh mereka yang terlalu cepat berprasangka buruk. Namun, seiring cerita itu beredar secara senyap di lingkungan kerajaan dan mulai merembes ke ruang percakapan publik, celah-celah mulai tampak dalam narasi tersebut. Kesaksian sang perhiasan mengenai urutan waktu tidak sepenuhnya sejalan dengan versi Camilla. Ia tetap berpegang pada pernyataannya bahwa permintaan itu disampaikan dengan cara yang lazim digunakan untuk barang-barang yang sedang dipersiapkan untuk penjualan tertutup, bukan sekadar penilaian asuransi biasa. Ketiadaan komunikasi langsung dengan keluarga Spencer, pemilik dan penjaga sah Tiara tersebut, menimbulkan pertanyaan tambahan yang tak kunjung terjawab dengan jelas. Para orang dalam berbisik bahwa permintaan itu disalurkan melalui perantara, menciptakan jarak berlapis antara Camilla dan sang perhiasan. Meski hal itu bisa ditafsirkan sebagai upaya menjaga privasi, situasi tersebut justru membuka ruang spekulasi. Jika niatnya benar-benar murni, mengapa diperlukan kerahasiaan dan jarak yang begitu disengaja? Keraguan publik pun perlahan, namun pasti mulai tumbuh. Kenangan akan Diana masih hidup kuat di benak jutaan orang di seluruh dunia, dan segala sesuatu yang dianggap meremehkan warisannya langsung menuai penolakan. Gagasan bahwa tiara pernikahannya, apapun alasannya, direduksi menjadi angka di atas kertas penilaian meninggalkan rasa tidak nyaman bagi banyak orang. Fakta bahwa kisah ini masuk ke ranah publik bukan melalui pernyataan resmi, melainkan lewat kebocoran informasi yang terhitung matang, semakin memperdalam kegelisahan. Camilla sendiri tetap menampilkan sikap tenang di hadapan publik. Ia menghadiri berbagai acara, tersenyum di depan kamera, dan menghindari penyebutan langsung mengenai kontroversi tersebut. Namun, pengamat yang jeli mulai menangkap perubahan halus, rahangnya yang sedikit mengeras, jawaban yang lebih singkat kepada jurnalis tertentu, serta kecenderungan untuk segera mengalihkan topik pembicaraan. Semuanya mengisyaratkan tekanan yang tersembunyi di balik ketenangannya.
Bisikan-bisikan itu tak kunjung mereda secepat yang mungkin ia harapkan. Setiap pengulangan cerita tentang penolakan sang perhiasan, setiap penyebutan garis waktu yang saling bertentangan, sedikit demi sedikit menggerogoti kerapian pembelaannya. Dalam dunia kerajaan, persepsi sering kali sama beratnya dengan fakta. Dan dalam kasus ini, persepsi tersebut terbukti sulit dikendalikan sepenuhnya. Pembelaan telah disampaikan, tetapi pertanyaan-pertanyaan tidak terbungkam. Justru sebaliknya, tersisa perasaan bahwa di balik penjelasan resmi itu masih ada kisah lengkap yang belum terungkap. Reaksi publik. Semua bermula dari satu judul sensasional di halaman depan tabloid pagi. Huruf-huruf besarnya tak menyisakan ruang untuk nuansa. Dalam hitungan jam, cerita itu melompat dari kolom gosip ke media arus utama dengan setiap publikasi menambahkan lapisan intriknya sendiri. Sebagian media memberitakannya sebagai fakta, sementara yang lain membingkainya sebagai rumor. Namun dampaknya sama, publik Inggris mendadak terfokus pada satu pertanyaan besar. Apakah tiara paling terkenal milik Putri Diana hampir saja meninggalkan keluarga? Program-program televisi mendedikasikan segmen khusus untuk membahas kontroversi ini, menayangkan ulang rekaman arsip Diana di hari pernikahannya berdampingan dengan foto-foto Tiara Spencer yang pernah dipamerkan dalam acara amal. Para komentator berdebat dengan campuran emosi dan kecurigaan. Benarkah ini sekadar penilaian asuransi? Ataukah pernah ada upaya diam-diam untuk memindahkan perhiasan itu ke tangan pribadi? Respon publik datang cepat dan syarat emosi. Bagi banyak orang, Diana bukan sekadar figur kerajaan. Ia adalah simbol, empati, kerentanan, dan kekuatan. Tiaranya bukan hanya perhiasan, melainkan pengingat visual akan hari ketika ia melangkah ke panggung dunia. Sebuah momen yang terpatri kuat dalam ingatan kolektif. Gagasan bahwa benda itu bisa meninggalkan keluarga memunculkan rasa dikhianati. Media sosial pun langsung bergemuruh. Tagar mulai menjadi tren dalam hitungan jam. Yang paling menonjol berbunyi, "Keep Diana's tiara in the family." Ribuan orang membagikan foto Diana mengenakan tiara tersebut disertai pesan tentang warisan, penghormatan, dan kenangan. Petisi-petisi bermunculan di platform kampanye daring, mengumpulkan tanda tangan dari seluruh dunia dengan kecepatan luar biasa. Ada yang menuntut pernyataan resmi dari istana, sementara yang lain menyerukan komitmen tertulis agar tiara tersebut tetap berada dalam garis keluarga Spencer atau kerajaan untuk selamanya. Di luar dunia maya, topik ini muncul dalam obrolan di halte bus, kafe, dan ruang istirahat kantor. Bahkan mereka yang biasanya tidak mengikuti urusan kerajaan pun terseret oleh bobot emosional cerita ini. Ini bukan soal berlian atau nilai uang. Ini tentang warisan dan penghormatan yang dirasa pantas diberikan kepada sosok yang bagi banyak orang telah mengubah makna menjadi seorang putri. Para staf istana bergerak cepat untuk mengendalikan narasi, mengeluarkan pernyataan yang dirangkai dengan sangat hati-hati, tidak membenarkan tetapi juga tidak menyangkal laporan yang beredar. Namun justru nada yang terlalu berhati-hati itu memperbesar spekulasi publik. Ketiadaan penyangkalan tegas membuat isu tersebut bertahan di halaman depan media jauh lebih lama dari yang diharapkan pihak istana. Menjelang akhir pekan, gelombang reaksi telah berkembang menjadi sesuatu yang tak mungkin diabaikan. Tiara Spencer kini bukan sekadar pusaka keluarga, ia telah menjelma menjadi simbol perasaan publik, pengingat bahwa ada lambang-lambang tertentu yang terjalin begitu dalam dengan kesadaran nasional, sehingga tak bisa disentuh tanpa konsekuensi. Dan seiring tuntutan transparansi semakin lantang, tekanan terhadap istana untuk bertindak tegas pun kian besar. Intervensi. Diam-diam sang ratu. Kontroversi itu telah menjadi terlalu bising untuk diabaikan. Di dalam istana, ketegangan antara Putri Anne dan Camilla menjadi kenyataan tak terucap, terbaca lewat tatapan, serta lewat ketelitian jadwal yang diatur sedemikian rupa agar keduanya jarang bertemu. Mereka yang bekerja paling dekat dengan anggota senior kerajaan memahami situasinya tanpa perlu bertanya. Pada titik inilah Ratu Elizabeth, dengan ketenangan dan ketepatan waktu yang menjadi ciri khasnya,
memutuskan untuk turun tangan sebelum persoalan ini berkembang lebih jauh. Sebuah pertemuan pribadi dijadwalkan di Istana Buckingham. Hanya segelintir staf yang mengetahui keberadaannya, dan lebih sedikit lagi yang memahami tujuan sebenarnya. Anne dipanggil lebih dulu. Ia datang dengan efisiensi tegas yang selalu ia bawa dalam setiap tugas kerajaan. Tanpa membuang waktu pada formalitas, ia berbicara terus terang kepada ibunya, menguraikan penjelasan sang perhiasan, percakapannya secara langsung dengan Camilla, serta keresahan publik yang terus meningkat. Sang ratu mendengarkan tanpa satupun interupsi. Tatapannya tertuju pada putrinya, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ketika Anne selesai, keheningan panjang menyusul sebelum ratu mengangguk pelan, seolah-olah momen ini telah ia perkirakan sejak lama. Sore harinya, Camilla dipanggil masuk. Nada bicara ratu kepadanya terasa berbeda. Ia tidak berkutat pada tuduhan atau rincian tindakan masa lalu. Sebaliknya, ia berbicara tentang kewajiban, persepsi, dan nilai tak tergantikan dari simbol-simbol tertentu dalam narasi kerajaan. Tiara Spencer, katanya, adalah salah satu simbol itu. Ia bukan sekadar perhiasan, melainkan benda yang terikat erat dengan ingatan nasional, dan perlindungannya tidak bisa ditawar. Camilla kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan asuransi, bukan rencana penjualan. Namun ia menerima arahan ratu tanpa perlawanan. Apakah penerimaan itu lahir dari kesepakatan atau dari pemahaman bahwa ini adalah keputusan final? Bukan saran, hanya Camilla yang tahu. Keputusan pun ditetapkan dengan jelas. Tiara tersebut akan tetap berada di bawah pengawasan keluarga Spencer dan tidak boleh dipindahkan, dinilai, atau ditangani dengan cara apapun tanpa persetujuan bersama yang tegas dari pihak Spencer dan anggota paling senior keluarga kerajaan. Di balik pintu tertutup, ratu juga menangani keretakan antara Anne dan Camilla. Ia berbicara kepada masing-masing secara terpisah, mengingatkan akan pentingnya persatuan dalam kehidupan publik. Perbedaan pendapat dalam keluarga, tegasnya, tidak boleh sampai menutupi peran monarki di mata rakyat. Kata-katanya tenang dan terukur, namun syarat bobot pengalaman puluhan tahun menjaga institusi kerajaan melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. Dalam waktu seminggu, sebuah pernyataan singkat disampaikan melalui saluran resmi istana. Pernyataan itu menegaskan bahwa tiara tetap berada dalam kepemilikan keluarga Spencer dan akan dijaga untuk generasi mendatang. Tanpa menyebut kontroversi secara langsung, pesan tersebut cukup untuk menenangkan publik yang sebelumnya khawatir. Bagi Ratu Elizabeth, perkara itu dianggap selesai, namun ia juga memahami bahwa ada retakan yang bisa dikelola, tetapi tak pernah benar-benar disembuhkan. Tiara itu kini aman, namun kepercayaan rapuh di dalam keluarganya jauh lebih sulit dijaga. Warisan terlindungi, kepercayaan terkoyak. Dalam beberapa minggu setelah intervensi ratu, Tiara Spencer dipindahkan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Ia ditempatkan di sebuah brankas kerajaan yang sangat aman, dengan lokasi yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang kesetiaannya tak diragukan. Keluarga Spencer menerima jaminan bahwa tiara tersebut akan tetap utuh, terlindungi di bawah pengamanan paling ketat, dan hanya akan ditampilkan untuk kegiatan amal atau digunakan oleh generasi keluarga di masa depan. Keputusan ini meredakan sebagian besar kemarahan publik. Petisi-petisi yang sebelumnya mengumpulkan ribuan tanda tangan mulai kehilangan momentum, dan tajuk utama media perlahan beralih ke isu lain. Di permukaan, badai tampak telah berlalu. Namun bagi Putri Anne, penyelesaian ini tidak membawa ketenangan batin. Gambaran Diana di hari pernikahannya, berdiri di bawah lengkungan megah Katedral St. Paul. Tiara Spencer berkilau di kepalanya seolah menyamai senyumnya, terpatri kuat dalam benaknya. Ia telah berjuang keras untuk melindungi citra itu dan warisan yang dibawanya. Kemenangan tersebut bagaimanapun datang dengan harga pribadi. Kepercayaannya pada Camilla telah rusak dengan cara yang tak bisa diperbaiki oleh kesopanan publik apapun. Respons Anne bersifat halus namun disengaja. Ia mulai membatasi kehadirannya dalam acara-acara di mana Camilla akan hadir. Bukan bentuk perlawanan terbuka, melainkan penarikan diri yang tenang, cara menjaga kedamaian sekaligus melindungi prinsip pribadinya.
Ia menenggelamkan diri dalam tujuan-tujuan yang selama ini ia perjuangkan. Komitmen di dunia berkuda, kegiatan amal, dan rutinitas sederhana namun konsisten di rumah pedesaannya. Orang-orang terdekatnya merasakan perubahan itu. Nada bicaranya tetap tenang, tetapi ada jarak, seolah ia memilih membangun lingkaran pelindung di sekeliling dirinya. Di dalam tembok istana, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Kunjungan kenegaraan direncanakan dengan presisi, foto-foto resmi diambil, dan upacara berlangsung dengan kemegahan yang sudah dikenal. Namun mereka yang peka terhadap arus bawah dapat merasakan perbedaannya. Percakapan menjadi lebih berhati-hati. Pengaturan tempat duduk dalam jamuan dan acara publik disusun ulang dengan perhatian diam-diam. Keluarga kerajaan sudah terbiasa menghadapi benturan kepribadian, tetapi keretakan ini terasa berbeda. Tiara itu sendiri menjadi simbol sunyi dari situasi tersebut. Terbaring di dalam kotak beludru, jauh di kedalaman brankas, ia aman dari bahaya, namun terpisah dari kehidupan yang pernah dikenalnya. Ia tak lagi menangkap cahaya di jamuan kenegaraan, tak lagi dikagumi publik di balik kaca pamer. Kini ia menjadi relik, sangat berharga, namun tak tersentuh, seperti hubungan yang telah ia wakili, terjaga, tetapi berubah untuk selamanya. Ratu, dengan sikap pragmatisnya, menganggap tugasnya telah tuntas. Ia telah melindungi bagian penting dari sejarah dan mencegah isu ini menjadi ancaman jangka panjang bagi citra monarki. Namun bahkan ia tahu bahwa kerusakan di dalam keluarga tidak akan menghilang secepat berita utama surat kabar. Bagi publik, kisah ini hanyalah satu lagi episode dalam sejarah panjang dan penuh gejolak keluarga kerajaan. Tetapi bagi Anne, ini adalah titik balik yang tak akan ia lupakan. Ia telah berdiri teguh demi sesuatu yang ia yakini, sadar bahwa biayanya tidak diukur dengan uang, melainkan dengan kepercayaan di istana dan dalam sejarah. Bahkan permata paling cemerlang pun membawa bayangan terberat. Pertikaian mengenai Tiara Spencer mungkin telah berakhir, namun bayangannya masih menggantung di lorong-lorong istana. Apa yang dulu menjadi mahkota kebahagiaan, kini beristirahat dalam kegelapan. Berlian-berliannya tak tersentuh, tetapi kisahnya telah berubah selamanya. Keteguhan Putri Anne telah melestarikan bagian tak ternilai dari warisan Diana. Namun, hal itu juga menyingkap retakan dalam sebuah keluarga yang disatukan oleh kewajiban, tetapi terpecah oleh ketidakpercayaan. Dalam kehidupan kerajaan, sejarah tidak hanya tertulis di arsip. Ia hidup dalam benda-benda yang bertahan. Perhiasan ini lebih dari sekadar hiasan. Mereka adalah saksi, penyimpan rahasia yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya diketahui publik. Mungkin itulah sebabnya kisah ini penting. Ini bukan hanya tentang sebuah tiara, ini tentang kesetiaan, warisan, dan pertarungan sunyi yang terjadi jauh dari sorotan publik. Jika kisah tersembunyi ini menarik perhatian Anda, bagikan pendapat Anda di bawah dan berlangganan untuk mengungkap lebih banyak kebenaran kerajaan yang tersembunyi di balik gemerlap mahkota.